Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, reading itu temanya sesuai dengan kartu yang berjatuhan. Kalau kalian lihat lilinnya sudah menyala, maaf sebelumnya karena ada kesalahan teknis tadi. Paling kalian tahu ya, kebiasaan aku lupa terekam. Jadi udah cuap-cuap, untungnya baru sampai di energi, udah cepet-cepet sadar. Ya, jadi kita ulang kembali. Jadi ritual candle-nya sudah menyala. Ini adalah untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sebelumnya aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja mampir, baru saja singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini dan dukungan kalian terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you siapapun. Aku disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya, karena ini energi general, kolektif, banyak orang. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapinya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang ingin lihat-lihat katalog juga ada linknya di kolom deskripsi ya. Di sana ada opsi untuk essential crystal oil, candle, juga garam pembuka aura. Oke, kita cek dulu energi kamu dengan dia. Oh ya, buat kalian yang mau personal reading, tolong ya, tadi didengar kalimat aku berbayar. Jadi jangan nanya mau reading dikasih price list loh kok bayar. Kenapa berbayar? Karena kan itu tarik energi ya. Terus buang waktuku, bukan buang waktuku, menyita waktuku. Ibaratnya itu adalah sedikit membayar jasa gitu. Oke, kita lihat konektor antara kamu sama dia. Di sini ada Five of Swords ya. Ada hubungan yang manipulatif, ada hubungan yang penuh dengan drama, intrik, atau skenario-skenario lain yang tidak membuat nyaman seperti itu. Kemudian di sini ada Queen of Pentacle untuk energi dia saat ini. Dia lagi banyak berfokus ya, dengan cuan mungkin, atau dengan pencapaian-pencapaian atau target atau keberkahan, juga keberlimpahan. Fokus utamanya adalah bagaimana menjadi orang sukses. Kemudian ada Two of Swords, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan untuk menentukan sikap, indecision. Ada tindakan-tindakan yang harus dia lakukan tapi dia belum tahu harus memulai dari mana dulu atau memilih yang mana dulu. Kemudian ada Three of Pentacles. Lagi-lagi nih tentang masalah keuangan ya, kalau masalah kerjaan atau kehidupan. Tapi kalau secara perasaan atau love life, di sini aku lihat ada keinginan untuk bertemu dengan seseorang. Karena ini readingannya untuk kamu, aku rasa ini adalah keinginan untuk bertemu sama kamu. Lagi banyak melakukan stalking atau bahkan sudah jauh-jauh hari memperhatikan gerak-gerik kamu. Oke, kemudian energi kalian di sini ada King of Wands. Ada energi lagi semangat, lagi berapi-api untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan kalian. Entah itu hobi kalian,
Ya, entah itu lagi banyak memperbaiki diri secara fisik, mungkin lagi memperbaiki penampilan, glowing-glowingan, mempercantik diri, menggantengin diri. Ya, pokoknya di sini ada hobi-hobi, ada kesenangan-kesenangan yang kalian lakukan dalam bentuk pengalihan isu atau pengalihan pikiran atau pengalihan-pengalihan lain supaya tidak terfokus dengan hal-hal yang membuat kalian mengalami posisi kemelekatan. Kemudian ada Ten of Pentacle, ya iyalah melakukan itu karena sudah dalam posisi nyaman, mapan, sukses. Sehingga kayak kalian merasa bahwa melakukan sesuatu yang kalian inginkan karena kalian memang mampu posisinya. Ten of Pentacle ini juga ada kenyamanan dari segi finansial sesuai levelnya masing-masing. Kamu ngerasa sudah terpenuhi, tercukupi, sehingga kadang-kadang ngapain mesti pusing-pusing. Mending bahagiain diri sendiri, mending shopping-shopping buat diri sendiri atau kesenangan-kesenangan lainnya. Ada sesuatu yang ingin kamu tutup untuk masuk ke lembaran baru, ya. Ada sesuatu yang ingin kamu akhiri, tapi ada beberapa memang punya niat seperti itu tapi kayak masih stuck jalannya. Tapi beberapa mungkin kalau yang udah di kubu kepo ini udah terjadi, tapi kalau yang di kubu halu masih dalam situasi berkutat-kutat, masih gelibat-gelibat dengan energi ingin melepaskan, tapi masih ada keraguan. Itu. Oke, kita lihat situasi kalian apakah ini sudah terjadi atau sedang terjadi, ya. Banyak sekali, kita masukin lagi. Oke, di sini ada The Bride, ya. Kemudian di sini ada Eros. Kemudian di sini ada Mystic. Kemudian ada The Cave. Oke, keluar 2. Kemudian ada The Lovers. Ulala. Kemudian ada Anima Mundi. Keras ya hubungannya. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Shifter, ya. Ini tentang hubungan yang nano-nano. Shifter ini ya, ada kemudian atau ada grafik yang naik turun. Ada hubungan yang bisa dikatakan terkadang seperti dikontrol, tapi kadang-kadang seperti dicuekin. Jadi mood swing lah, ya. Gak bisa ditebak perasaan dan perhatian dari seseorang tersebut dalam hubungan ini. Ini ada yang sudah mengghosting kalian juga kalau aku lihat, ya. Ada yang keras kepala, ego, tapi sebenarnya masih bisa diluluhkan, cuman tergantung dari kemauan, keinginan atau apapun itu. Oke, di sini aku lihat ya hubungan kalian ini beberapa memang hubungannya third party. Hubungan yang ada juga pasangan suami istri yang mungkin lagi ketok palu, lagi mencoba untuk berpisah, tapi ada beberapa juga yang lagi mediasi, ada yang menjembatani hubungan kalian. Ini hubungan penuh dengan warna. Ini juga banyak ya yang lagi nonton LGBT juga sepertinya. Ini ada yang memberi dan menerima, tapi yang paling banyak memberi siapa? Jadi kayak nggak imbang nih antara pemberian dan menerimanya. Seperti itu. Hubungan kalian itu indah, hubungan kalian itu bagus, tapi sepertinya memang ada jurang pemisah. Kayak terlalu banyak perbedaan, banyak kesenjangan, sehingga untuk bersatu tuh rasanya sulit. Terlihat tapi sulit untuk digapai, ya. Oke, kemudian di sini ada Eros, ada hubungan yang bisa dikatakan penuh dengan sexual chemistry atau erotics atau intimasi atau ucapan-ucapan yang saling menggoda hanya untuk memancing salah satunya, ya. Ada mulut manis dan mulut tajam. Saat mau mendapatkan manis, saat memisahkan, saat berpisah tajam.
Ya, ada mistik, ada beberapa yang menggunakan unsur magic sepertinya. Entah ini magic untuk dirinya sendiri, karena mungkin butuh supaya orang lain dulu menarik, tertarik. Atau memang dia menggunakan magic untuk diri kamu juga bisa. Ya, ada unsur pihak ketiga dalam bentuk tanda tanya, tanda petik. Atau telepati, manifest, hal-hal yang begitulah. Ya, kemudian di sini ada the cave, ada hubungan yang memang dirahasiakan, ini ada hubungan yang disembunyikan, ya, ketemunya pakai janjian, nggak bisa ketemu sesuka hati, mungkin nggak semua ya, tapi ada. The lover, ada unconditional love, nggak tahu apakah dari kedua belah pihak atau hanya dari salah satu pihak, tapi di sini kalau aku lihat effortnya terlalu besar untuk yang unconditional love, terlalu banyak memberikan. Tapi tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Tidak semua ya yang mendapatkan hal tersebut. Anima mundi di sini ini lagi-lagi hampir sama dengan tadi. Ini hubungannya terlalu banyak campur tangan, terlalu banyak drama, terlalu banyak ini itu. Ya, sampai nggak bisa ditebak sebenarnya maunya apa, sebenarnya dia ini siapa, sebenarnya gimana, apa, serba tanda tanya. Plus di sini aku lihat juga ada sesuatu yang terbongkar. Apakah itu memang kejadian-kejadian atau ada hal-hal lain yang terbongkar, ya. Ada shocking moment yang terjadi dalam hubungan kalian. Ngapain kucing aku itu gelontang-gelonteng di dapur? Kita cek dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ten of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The World. Kalau dirasa lama safalan aku langsung skip ya. Dibikin simple aja. Kemudian ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, yang aku lihat di sini kalian berdealing sama seseorang yang masih suka menjadi pusat perhatian, center of point. Orangnya lumayan ego, mau apa-apa hanya untuk diri dia sendiri, lumayan pelit mungkin, atau sulit untuk berbagi kalau bukan orang-orang yang dia sayangin atau kalau bukan itu keluarga dia. Di sini kalau aku lihat orangnya juga bisa punya potensi melakukan kecurangan-kecurangan atau nyalip atau apapun lah yang bisa dia lakukan hanya untuk dirinya sendiri, ya. Suka menghalalkan segala cara, baik itu secara tindakan ataupun secara ucapan, yang nggak ada diada-adain, yang ada dibesar-besarin, gitu. Ya, kalau mereka adalah feminin energi, orangnya suka bergosip, masih suka pamer ini, pamer itu, ya. Gak peduli yang dipamer itu barang bener atau barang KW mungkin atau apa, yang penting asal kesohor aja. Itu. Tapi dia pintar memenangkan hati kamu dengan cara ya tadi ya, entah sandiwara, entah drama, atau kata-kata manis yang mungkin dia ucapkan ke kamu atau janji-janji lainnya. Hubungannya penuh dengan beban berat ya. Jadi kayak kamu yang menanggung beban, dia hanya bisa menyaksikan atau dia hanya menginginkan apa yang menjadi keinginan dia. Hubungan yang berat sebelah, timpang. Effort kamu terlalu besar daripada effortnya dia. Itu. Dia itu hanya lulus sama kamu kalau kamu bisa menjinakkan dia dengan memberikan sesuatu. Apapun sesuatu itu. Kalau nggak percaya coba pancing. Bilang lagi nggak ada, lagi nggak punya, lagi nggak bisa, lagi nggak ini. Pasti cuek tuh. Ya. Jadi dia bisa bermulut manis atau dia bisa bermuka dua. Ketika sesuatu yang dia dapatkan dari kamu atau dia inginkan diberikan, maka apapun bisa dia lakukan kepada kamu. Tapi jika tidak, maka itu pun yang terjadi adalah sebaliknya. Ini ada hubungan third party karena dia dihadapkan dengan situasi pilihan, ya. Hubungan kalian itu kayak telur di ujung tanduk, kapan aja bisa
pecah, retak. Atau hubungan ini ya kayak seperti ini. Salah aja dalam melangkah, jatuh, terpleset, terjerembab, berdua-duaan, atau bahkan menjadikan ini sebagai efek domino. Bukan kamu aja sama dia aja, bisa merembet kemana-mana. Entah ke keluarga salah satu pihak, entah ke pekerjaan, atau ke mana-mana. Ya, itu yang aku lihat. Kemudian The World, tapi si rekalnya tuh nggak bisa putus ya kalau aku lihat. Masih aja terkoneksi, masih aja saling mengingat, entah kamunya ataupun dianya. Kenapa? Karena entah sesingkat apapun hubungan kalian atau selama apapun hubungan kalian, sepertinya ada yang sudah tertanam kuat di dalam hati dan perasaan. Nggak tahu apa yang ditinggalkan di sini sehingga kayak sulit banget untuk melepaskan, sulit banget untuk melupakan. Kadang-kadang ada beberapa justru kesulitan dalam melepaskan ini jadi kayak halu kalau aku lihat. Seolah-olah, wah jangan-jangan aku ada ikatan batin, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Padahal sebenarnya kita sedikit sharing, sebenarnya dalam diri manusia dalam satu hari ribuan ingatan itu ada di dalam benak dan kepala kita. Tugas kita hanya adalah berdamai dengan ingatan-ingatan itu. Selama kamu nggak amnesia, kamu nggak akan bisa melupakan orang lain. Kecuali ikut terapi hipnoterapi misalnya ya. Itu pun tidak permanen bentuknya. Jadi kadang-kadang ingatan itu muncul ya nggak apa-apa, biarin aja, lewatin. Kayak kamu setiap hari bangun tidur, mandi, begini begitu terlewatin. Itu sih ya. Kemudian di sini ada Seven of Wands. Ini dia, ada yang sudah menarik diri, ada yang membuat batasan, membuat pagar untuk tidak terkoneksi dulu atau tidak terkoneksi lagi. Ada yang defensif karena merasa apapun yang menjadi keinginan dia, apapun yang menjadi ucapan dia, sepertinya selalu terjadi benturan sama kamu. Selalu terjadi pro and kontra. Terlalu banyak debat bisa jadi, atau pertengkaran-pertengkaran lainnya. Itu ya. Beberapa juga ada yang dimanfaatin nih, aku lihat. Ya, pemanfaatan sih, pemanfaatan itu tergantung masing-masing ya. Ada yang secara materi, ada yang secara kamu tahu sendiri. Oke, kita lihat lagi ada apa. Kita mau menentukan tema. Oke, di sini ada Nine of Swords. Gemini, Libra, Aquarius tuh lagi overthinking dia. Page of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Nyesel, pengen minta maaf, itu aja tiap hari ya. Kemudian ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ten of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ada yang salah pilih nih. Ya, dia pikir dia sedang mengambil berlian, ternyata yang dia ambil mungkin pecahan kaca, serpihan kaca beling. Seperti itu. Bottom of the deck, energi kalian kita lihat dulu. Ada strength. Tuh. Ya, aku lihat di sini kalian lagi ada power yang meningkat. Ya, lagi tinggi-tingginya power kalian. Ada kepercayaan diri juga yang lagi meningkat. Tapi di sini kalau aku lihat nih ada seseorang tuh pengen ngerayu kalian lagi, pengen ngeluluhin hati kalian lagi. Cengengesan dulu ya. Beberapa juga lagi ada di posisi sedang menuju ke sini ya. Dalam artian mungkin kamu lagi mengupayakan bangkit, kuat lagi, sehat lagi, atau percaya diri lagi. Ya, pingin melakukan suatu perubahan dalam diri kamu. Oke, kita lanjut ke readingan. Seseorang ini yang sedang kalian fokuskan atau berdealing dengan kalian, atau siapapun energinya nanti yang keluar di dalam ingatan kalian, ini adalah orang yang sedang overthinking banget. Kenapa bisa overthinking banget? Ada masalah-masalah, ada sesuatu yang dia harapkan di luar sana. Ketika dia udah nggak bersama kamu, ketika dia sudah mengghosting kamu, ternyata tidak sesuai dengan harapan dia. Itu ya, yang dia anggap dia bisa mendapatkan sesuatu yang besar, ternyata yang dia dapatkan adalah sesuatu yang mungkin tidak seperti keinginannya, justru kecil. Yang tadinya mungkin dia berharap dia mendapatkan perhatian besar, mendapatkan wah pokoknya sesuai ekspektasi dia deh, ternyata dia yang harus memberikan perhatian, ternyata dia yang harus ngomong begini begitu ya. Akhirnya membuat dia kecewa dengan ekspektasi dia atau dengan ambisi dia. Itu
Yang tadinya mungkin dia berpikir bisa mendapatkan, katakanlah ya, kalau memanfaatkan segala sesuatu secara besar, misalnya kalau kamu dianggap misalnya sama kamu bisa dapat sekian, sama yang lain bisa dapat berkian-kian, maka itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia itu ya. Kalau dia mengharapkan yang lebih cantik atau lebih ganteng dari kamu, ternyata mungkin di sana ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng, tapi mungkin tindakannya, sikapnya, tutur katanya tidak seperti kamu. Yang tadinya nginjak kamu, sekarang dia lagi diinjak itu ya. Jadi ini yang membuat dia overthinking banget. Ya, makanya ada penyesalan di dalam diri dia. Bahkan sebenarnya di sini kalau aku lihat ada energi kayak lagi berusaha melarikan diri dari situasi yang dia hadapi saat ini. Itu serta dia lagi ngatur strategi nih ya. Strategi apa mungkin ya? Apakah strategi ini mendekati kamu lagi, atau strategi ini pengen keluar dari zona dia sekarang? Sebentar. Mama lagi reading loh. Ya ampun, agak kerekam ya. Sorry. Anak-anak aku berisik main sama kucing. Ya, itu dia. Ini dia. Ya, sekarang ini kalau aku lihat banyak stalkingin kamu. Dia tuh seperti udah ada di depan rumah kamu. Pokoknya dia deket banget sama kamu, atau udah sering buka sosial media kamu kalau kalian yang LDR gitu. Tapi seperti ada sedikit takut ya mau masuk kalau aku lihat. Ngapa? Takut karena nyesel udah ninggalin kamu, atau pernah berbuat jahat, atau berbuat yang tidak nyaman. So far apapun lah tentang masa lalu yang pernah dia lakukan. Cuman di sini ini orang benar-benar dalam situasi kayak lagi kapok. Kapok itu tadi tentang salah pilih. Ya, dia menyesal nih salah pilih orang, atau salah pilih situasi, atau salah pilih tindakan. Akhirnya kayak ada energi menyerah deh sudah ya, dan melakukan satu tindakan defensif lagi. Nih orang yang sudah menyerah, meletakkan pedangnya, udah nggak mau lagi angkat pedang. Kenapa? Tadi lelah, sesuatu yang dia harapkan tidak sesuai. Itu gitu. Pengen dapat gede, nggak taunya nggak dia dapatkan. Oke, temanya apa dong? Dia telah menyesal, atau dia menyesal telah salah pilih orang ya. Gitu aja tuh simpelnya. Kita lihat ya alasannya apa sih yang membuat dia menyesal. Apa sih yang telah membuat dia menyesal? Salah milih orang. Tower. Hubungannya ambiar. Hubungannya nggak berhasil. Strength. Sebentar ya, kita kumpul dulu. Leo. Kemudian di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The Chariot, Cancer. Kemudian ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada The World, jatuh satu. Yang membuat dia menyesal, salah pilih orang ya, karena di sini terlalu besar ekspektasi dia, atau ada sesuatu yang memang sudah berakhir, atau sesuatu yang ambiar. Tadilah apapun alasannya ya, mungkin dia mengkhianati kamu, dia dikhianatin, dia manfaatin kamu, dia dimanfaatin, atau memang dia juga berdealing dengan orang yang seperti cerminan sikap buruk dia, itu yang dia dapatkan. Tower nih, ada hubungan yang sudah berakhir, ada hubungan yang sudah ambiar ya. Dengan kartu Strength di sini, kenapa dia tiba-tiba merasa menyesal salah pilih orang? Dia jadi orang yang sepertinya dimanfaatin, baik ini secara pikiran ataupun secara tenaga ya. Jadi dia yang paling banyak kerja keras, powernya habis untuk orang tersebut. Dia yang harus benar-benar ngemong, yang biasanya kamu emong dia ya. Bahkan dalam hubungan ini aku lihat sepertinya dia sampai kehilangan kepercayaan diri, atau nggak terurus lah katakan. Biasanya sama kamu terurus, terawat, kali ini mungkin kucal kusut, itu yang terlihat ya. Kemudian nih tadi King of Pentacle juga ya, dia harus kerja keras memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab dia mungkin, atau apa yang menjadi keinginan-keinginan dari orang lain tersebut.
atau selingkuhannya atau siapapun yang menjadi orang ketiga tersebut. Ya, gimana caranya dia harus membahagiakan orang itu, menuruti kemauan orang itu, apalagi yang berkaitan dengan material thing. Lawang sama kamu enak-enak, semuanya kamu servis, semuanya kamu sediain. Sekarang dia harus di posisi itu, gimana nggak tawar coba, gimana nggak ambiar coba, ya kan? The Chariot di sini aku lihat juga hubungannya banyak yang singkat. Lagi-lagi tentang tidak sesuai dengan ekspektasi. Meninggalkan kamu mungkin dia berpikir akan mendapatkan yang lebih bagus, lebih baik, bakal gini, bakal gitu. Ternyata hubungannya tuh cuma sesaat. Hubungannya kayak, wah ternyata lebih nggak cocok lagi nih. Udah deh ditinggal aja. Cabut langkah 1000. Ya, kemudian ada Two of Cup, ya, dia nggak mendapatkan perhatian, dia nggak mendapatkan kasih sayang yang terlihat tulus. Itu yang membuat dia akhirnya kayak merasa salah pilih ya. Ini juga tentang cerminan nih, artinya ya mungkin tadi dia ketemu sama orang yang imbang, atau dia ketemu sama seseorang yang ketika dia mulutnya jahat, ya dia ketemu sama orang yang sama mulutnya jahat. Ya, ketika dia coba membentak orang itu, dia dibentak balik. Waktu sama kamu mungkin nggak seperti itu kejadiannya. Jadi apapun yang dia lakukan selalu terjadi balas-balasan, seimbang. Akhirnya nyerah, dia capek. Kemudian ada The World ya. The World ini adalah kenapa sih dia salah pilih? Karena tadi ini juga ada beberapa ya, dia sedang memilih orang lain. Ternyata orang lain tadi circle-nya belum putus dari masa lalunya. Yang tadinya mencoba move on sama dia, ternyata nggak berhasil. Dia kembali lagi mungkin ke mantannya, dia kembali lagi mungkin ke pasangannya. Atau justru dia pergi ninggalin si orang yang berdealing sama kamu ini. Ditinggalin, dia cari circle baru mungkin, atau keliling dunia mungkin, atau keliling kemana-mana lah. Yang jelas ditinggalin. Tapi panjang lebar aku ngomong pun di sini percuma. Kalau udah kartu ini keluar mah udah satu aja deh. Hubungannya udah ambiar. Hubungannya sudah bless. Itu dia ya, makanya dia ngerasa salah pilih orang. Kita lihat situasi dia saat ini seperti apa ketika di zona itu ya, karena kita nggak cek perasaannya ke kamu ya, jadi kita hanya membongkar tentang dia karena ini penyesalan dia terhadap dirinya sendiri. Oke, di sini ada Hierophant. Apa yang sedang terjadi sama dia sekarang? Ada Taurus ya, banyak menyesali, banyak merenungi diri, banyak bercermin sama diri, bahkan banyak mempertanyakan kepada semesta, kenapa aku ada di situasi seperti ini. Ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kayak dia lagi mempelajari dirinya nih. Ya, kemudian ada Knight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Duh, kartunya lembek. Kemudian di sini ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kita akan lihat ya dari keadaan ini apakah ada efek atau ada unsur yang berkaitan sama kamu. Kalau ada berkaitan sama kamu, kita buka kartu lagi nanti, satu slide lagi. Five of Cup. Karena di sini masih ada energi Three of Pentacles. Kenapa aku ngomong gitu? Tadi juga ada. Makanya ada keinginan untuk bertemu sama kamu. Karena tadi dia salah pilih, dia nyesel. Ya, apa sih keadaan dia sekarang setelah tadi ya melakukan kesalahan atau menyesal telah salah pilih? Karena di sini kalau lihat dia lebih kayak banyak bercermin, berkaca pada diri sendiri, banyak bahkan berdoa atau kayak mempelajari lah situasi yang dia hadapin. Kenapa sih aku nih kayak gini gitu? Kenapa sih aku nih bandel, gak mau dengar omongan orang? Kenapa sih aku nih binal misalnya? Kenapa sih aku begini begitu? Komplit lah sudah. Ya, kemudian saat ini juga keadaannya sedang memperbaiki diri, ya, sedang membangkitkan kepercayaan diri, pingin cantik lagi, pingin ganteng lagi, pingin terlihat shiny lagi supaya mungkin dapat pasangan baru lagi, atau kalau bukan dapat pasangan baru lagi supaya kamu masih tertarik sama dia. Itu ya. Kemudian juga di sini situasinya kalau aku lihat dengan Knight of Pentacles ya, lagi coba bangkit lagi, baik itu bangkit secara finansial ataupun bangkit secara kehidupan, lagi mencoba melepaskan keterpurukan dia dari hubungannya dengan orang lain tersebut. Kemudian ada Three of Pentacles, ada keinginan untuk bertemu sama kamu
ya. Entah ini bertemu menyatakan penyesalan atau menyatakan permintaan maaf, karena di sini dia sedih banget dengan Five of Cup, ya. Ada kehilangan yang sudah dia rasakan, baik itu kehilangan dia ketika bersama seseorang tersebut atau kehilangan kamu karena kebodohannya salah pilih tadi. Itu yang terlihat. Jadi di sini memang ada energi menyesal dan pingin datang ke kalian. Itu. So kita cek ya perasaan dia ke kamu gimana. Karena di sini gambarannya nih pelan-pelan atau lambat laun, ketika dia benar-benar sudah percaya diri di sini, dia akan datang ke kamu menyampaikan satu pernyataan, apapun pernyataan itu nantinya. Oke, perasaan dia ke kamu seperti apa saat ini? Oke, di sini ada Seven of Cup, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Perasaannya ke kamu lagi agak sedikit bingung, berani, pengen datang, kurang berani sih kalau aku lihat ya. Jadi kayak lagi nunggu momen yang tepat atau menunggu sikap dari diri dia sendiri atau pilihan-pilihan lain deh yang muncul di kepalanya. Kemudian ada The Hermit ya, The Hermit Virgo. Saat ini perasaannya ke kalian memang terlihat masih menarik diri, alias malu, masih butuh pencerahan, masih butuh pengendalian diri dulu ya, karena ini kayak lagi dapat tamparan hebat dianya. Kemudian di sini ada Justice, ada Libra. Ya, perasaannya ke kamu masih lagi tentang pertimbangan. Lagi menimbang-nimbang dulu ya. Ini dia takut memang nih, takut kamu hukum, takut kamu justicein dia. Ya, bahwa berat timbangan kamu selama ini hutang mana, hutang bayar kata. Atau validasi-validasi lain yang harus dia tuntasin kepada diri kamu. Makanya dia takut kayak ini mau bakal dihabis-habisin nih sama kamu gitu. Bakal habis-habisan atau dihabisi atau dibinasakan. Oke, kita lihat lagi. Perasaannya ke kalian apa nih saat ini? Paling kuat takut ya. Perasaannya ke kalian saat ini apa? Nine of Swords, overthinking ya. Perasaannya kayak masih terjebak dalam satu zona yang ibaratnya dia keluar dulu deh dari zona nggak nyamannya saat ini gitu. Jadi kayak ini pingin datang nih, pingin merapat nih ya, tapi takut kalau kamu sudah pasang pagar, benteng atau apapun yang kamu pasang supaya tidak terkoneksi sama dia, atau kamu tutup deh jalan dia untuk menuju kepada diri kamu. Itu. Jadi kalau aku lihat di sini overthinking banget, perasaannya ke kamu masih takut sih kuatnya, ya. Karena perasaannya masih labil, masih serba salah. Jadi dia perlu menuntaskan dulu apa yang sudah terjadi di belakang sana itu. Kemudian di sini ada Six of Pentacles. Perasaannya ke kamu butuh bantuan atau nggak tahu lah ya, tangan di bawah, apakah minta maaf, apakah minta duit, apakah minta ini, minta itu. Yang jelas sih di sini memang kalau aku lihat ya, ada satu bentuk pengampunan yang dia inginkan dari kamu, atau memang dia ingin berdamai sama kamu. Six of Pentacles juga menggambarkan keinginan untuk bertemu, tapi masih ada ruang batas yang harus ditunggu sesuai dengan batasnya dia tentunya. Kalau dia merasa sudah yakin, dia merasa sudah siap, maka ini akan menjadi sesuatu yang cepat nantinya. Itu ya. Jadi kalau aku lihat perasaannya ke kalian pun sekarang masih jedak-jeduk jeder, labil, dalam artian apa? Ada ketakutan-ketakutan yang besar yang dia rasakan. Oke, ai aku semua. Bottom of the deck energi dia Nine of Wands, recovery itu kan. Sering stalkingin kalian, sudah mulai mengamati kalian, tindak tanduk kalian, perubahan kalian, atau apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kalian, tapi itu hanya ada di belakang layar. Ya, 9 tongkat ini juga menggambarkan tentang lagi recovery, alias lagi banyak perban yang menutupi dirinya atau luka batin dalam diri dia. Lagi banyak beban yang harus dia tuntaskan terlebih dahulu. Itu dia ai aku semua. Kita cek zodiak. Oke, di sini ada Gemini, Sagittarius, Cancer, Capricorn, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck-nya Aries.
Kita lihat inisial nama ada L, O, M, N, Y, J, R, V, I, B, W, C. Bottom of the deck-nya H. Angka yang terkoneksi antara kamu sama dia 25, 29, 30, 9, 24, 13, 27, 6, 4, 12. Kemarin ada yang nanya, Mi 9 apa 6-nya tuh bener gak? Jadi gini ya, kalau kalian lihat kartu aku untuk membedakannya, 6 tuh yang kayak gini modelnya, 9 sini ya. Jadi aku sengaja bedain supaya nggak ketukar-tukar ai. Gitu. Bottom of the deck-nya 18. Kita baca buku. Oke, di sini tentang sabar paling dalam. Kita masuk ke halaman 81. Wah, panjang, satu halaman aja malam ini ya. Hai, apa kabar? Kabar baik, kabar kabur. Bagaimana rasanya menjadi sosok yang sedang Tuhan istimewakan dengan berbagai ujian? Mungkin kamu merasa saat ini dunia seolah mengutukmu. Tanah yang kau injak seolah akan menguburmu dalam-dalam. Langit yang kau lihat tidak ubahnya lautan yang akan menenggelamkanmu. Itu terjadi karena rasa bencimu lebih besar pada hidupmu dibandingkan rasa syukurmu. Wah, ini bisa buat dia nih. Tenang, semua akan baik-baik aja. Tidak akan pernah ada kesedihan yang kekal dan tidak akan pernah ada awan kelabu yang abadi. Saat ini kamu hanya perlu bersyukur atas apa yang telah berjalan dan bersabar atas apa yang telah terjadi. Tidak perlu berkecil hati. Kelak kau akan merasakan bahwa rasa sakit ini hanyalah duri-duri kecil yang tidak berarti lagi. Artinya itu adalah luka yang lama-lama akan terbiasa dan baal melekat pada diri kita. Oke, ay aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ay.